Shalom Bapak Ibu, saya Gembala GBIS Sangkakala Balikpapan. Dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin mengajak kepada seluruh jemaat GBIS Sangkakala Balikpapan secara khusus dan kepada seluruh umat Kristen, umat Tuhan dimanapun berada. Kita tahu kondisi sekarang ada banyak berita-berita hal-hal yang membuat kita mungkin menjadi takut, panik, dan sebagainya. Sebagai manusia tentu kita juga khawatir. Itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Tetapi Alkitab berjanji kepada kita dalam Mazmur 91 bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu akan mendapat perteduhan, perlindungan, ketenangan, kedamaian. Nah, dalam janji itu Tuhan berjanji bahwa kalau kita berlindung pada Dia, maka bermalam pada Dia, kita akan mendapat aman, sejahtera. Janji Tuhan itu tidak pernah dusta. Ya dan amin. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menggenapinya. Tetapi janji Tuhan ini perlu diwujudkan oleh kita melalui satu usaha tindakan. Usaha tindakan kita inilah seperti kayak kita beriman. Iman timbul dari pendengaran akan firman, lalu kemudian jadi rema, dan kemudian kita lakukan. Dan proses untuk kita lakukan inilah adalah satu usaha kita. Nah, apa usaha kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama adalah satu, mari kita menjaga diri kita. Menjaga kebersihan. Apa yang sudah kita lihat melalui banyak berita, bahkan informasi, bahkan melalui apapun himbauan yang ada, mari kita lakukan. Menjaga kebersihan, cuci tangan ketika dalam kondisi setiap waktu apapun. Lalu kemudian kita juga perlu memakan makanan yang bergizi, yang sehat, yang membuat tubuh kita menjadi sehat, perlu istirahat yang cukup, dan mengurangi aktivitas-aktivitas apapun di luar daripada aktivitas yang mesti harus kita lakukan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kaitan dengan ini juga saya ingin mengajak kepada seluruh kita. Jadikan momen ini adalah momen untuk kita mengambil kesempatan untuk melihat bahwa ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan beri. Momen untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin kebersamaan dengan keluarga sudah mulai kurang karena kesibukan-kesibukan kita. Jadikan momen ini sebagai kebersamaan kita untuk supaya tiap-tiap anggota keluarga mengerti isi hati kita, bahwa kita peduli dengan mereka, kita mengasihi mereka. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, bahwa kita juga care, di hati kita ada mereka semuanya. Dan kemudian yang kedua, kepedulian kita juga kepada orang di sekitar kita. Bukan juga keluarga, tetapi orang sekitar kita, keluarga besar kita, tetangga kita, masyarakat di lingkungan kita. Dan sekaligus menunjukkan kualitas sebagai pribadi murid Kristus. Cara untuk kita peduli kepada tetangga, bahkan kepada kota dan bangsa, mungkin tidak besar yang kita lakukan. Kita berdoa, kita meminta biarlah waktu keadaan ini bisa cepat selesai dan kita dapat beraktivitas sedia kala. Dan kita berdoa kepada pemerintah sehingga pemerintah juga diberi hikmat Tuhan dalam mengatur segala sesuatu yang ada. Dan saudara, terakhir adalah kita juga bisa berbagi kepedulian kepada siapapun yang ada. Dengan cara minimal stop di tempat kita berita-berita negatif yang kita dapatkan melalui gadget. Sebarkan berita yang positif, sebarkan berita yang menguatkan, meneduhkan, memberi semangat, memberi gairah kepada orang lain. Mungkin halnya ini kecil, orang mungkin bisa jadi nggak melihat. Tapi percayalah,
ada Tuhan yang selalu melihat, memberikan upah kepada setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, himbauan saya, tetap semangat, tetap percaya, tetap bergairah, tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu cemas. Ada Tuhan yang berjanji bahwa kalau kita berlindung pada Tuhan, tempat perteduhan yang terbaik, kita aman dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.